Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Asfarina Hidayah. Saya salah satu dosen di Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Proyek. Sebagai dosen, saya telah menunaikan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Delivery, Interaction, and Assessment, atau yang disingkat dengan DIA, merupakan sistem pengajaran yang saya terapkan. Delivery, di mana saya menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri, sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Interaction, yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Assessment, yaitu pemberian tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya membahas suatu artikel, kuis, dan menyelesaikan sebuah studi kasus untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Proyek. Dalam proses pembelajaran, di mata kuliah Manajemen Proyek ini dilakukan secara blended learning, yaitu pelaksanaan perkuliahan secara daring dan juga luring. Mata kuliah Manajemen Proyek merupakan mata kuliah wajib prodi yang berada di semester 7. Memiliki bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah FTIN 02462220. Mata kuliah ini dapat diambil dengan persyaratan sudah menempuh mata kuliah pengantar teknik industri, penelitian operasional 1, dan penelitian operasional 2. Mata kuliah Manajemen Proyek mengkaji tentang konsep dasar manajemen proyek, teknik dan metode penjadwalan waktu proyek, kurva S, studi kelayakan proyek, critical path method, Lean Project Management, Project Evaluation and Review Technique, Precedent Diagram Method, perjanjian kerja di dalam proyek, organisasi dalam proyek, Project Risk Management, Project Quality Management, dan Project Material Management. Manajemen proyek merupakan disiplin ilmu dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan untuk dapat mencapai tujuan-tujuan proyek. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan konsep-konsep project management body of knowledge yang mencakup ke seluruh aspek dalam siklus hidup sebuah proyek. Dimulai dari tahap inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penutupan proyek, serta tools yang dibutuhkan dalam pengelolaan proyek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen atau aspek delivery yang berkaitan dengan mata kuliah Manajemen Proyek. Sebelum masuk ke aspek delivery, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran atau CPL. CPL ini kemudian menurunkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Dari CPMK diturunkan menjadi sub CPMK. Capaian pembelajaran luaran yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama CPMK 1, mahasiswa mampu memahami definisi, contoh-contoh proyek, serta tahapan-tahapan dalam siklus hidup proyek. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami kepentingan integrasi antara strategi organisasi, struktur, organisasi, dan manajemen proyek, serta subsistem dalam manajemen proyek yang menentukan kesuksesan dari manajemen proyek. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan melakukan perencanaan, alokasi sumber daya pengelolaan, dan evaluasi proyek, baik proyek yang bersifat teknis
maupun non-teknis. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menggunakan tools dan sistem informasi berbasis komputer yang tersedia untuk pengelolaan proyek. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi aspek kritis mengenai sumber daya manusia dan mengenali potensi masalah dan konflik yang dapat muncul pada proyek yang menentukan keberhasilan manajemen proyek. Untuk mendukung program pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur dari jurnal penelitian yang mendukung materi yang saya bawakan. Jurnal yang dibahas berasal dari jurnal hasil penelitian saya sendiri, jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kegunaan dari jurnal-jurnal tersebut yaitu untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan materi yang saya bawakan. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan. Adapun untuk sistem interaction yang dilakukan di kelas, yaitu sistem SCL. Student Center Learning. Model pembelajaran SCL merupakan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik atau subjek sehingga dapat mengembangkan minat untuk menjadi lebih aktif, kreatif, dan juga inovatif. Sistem SCL sendiri terdiri dari pembelajaran interaktif, diskusi, studi kasus, dan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, untuk SCL, Interactive Learning, yaitu pemaparan materi di kelas oleh dosen dengan menyiapkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua, Think Pair Share, yaitu dengan berdiskusi dengan mengangkat tema tertentu, kemudian dipresentasikan. Untuk yang ketiga, yaitu Project Based Learning, yaitu dengan tugas proyek yang harus diselesaikan oleh mahasiswa dengan melakukan studi lapang, dan selanjutnya mencari sumber pustaka sendiri. Itulah model aspek interaction yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya bawakan. Aspek assessment yang dilakukan yaitu proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Adapun untuk poin-poin penilaian sudah saya paparkan di RPS dan kontrak perkuliahan. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan juga objektif. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan cara daring pada mata kuliah manajemen proyek. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di mata kuliah manajemen proyek. Bagaimana kabar dari teman-teman semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik teman-teman, di pertemuan siang hari ini di mata kuliah manajemen proyek kita akan membahas Lean Project Management. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Bu Asfa. Untuk memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa sejenak. Semoga perkuliahan siang hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Trio. Baik teman-teman, saya izin share materi kita ya pada siang hari ini. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Baik.
Di materi manajemen proyek di minggu ke-7 kita akan membahas tentang Lean Project Management. Teman-teman, sebelum kita masuk ke materi minggu ini, saya ingin menanyakan tentang materi minggu lalu. Materi minggu lalu kita sudah membahas tentang Critical Path Method. Ada yang masih ingat? Izin menjawab, Bu. Materi CPM atau Critical Path Method yang merupakan algoritma berbasis matematika yang membuat jadwal kelompok aktivitas-aktivitas proyek yang menentukan jalur krisis atas aktivitas-aktivitas tertentu. Baik, Mbak Tia, jawaban yang bagus sekali. Terima kasih, Mbak Tia. Untuk yang lain, ada yang ingin menambahkan? Saya ingin melanjutkan menjawab, Bu. Silakan, Mas Saiful Rizal. Critical Path Method atau CPM adalah teknik untuk mengidentifikasi tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dan menentukan fleksibilitas perencanaan. Terima kasih, Bu. Jawaban yang bagus sekali. Terima kasih, Mas Saiful Rizal. Ya, jadi memang untuk materi minggu lalu ini berkaitan erat dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan minggu ke-7 ini. Jadi untuk CPM ini memang salah satu metode ya yang digunakan untuk menentukan waktu terlama sehingga dalam sebuah proyek itu bisa selesai dengan tepat waktu. Ya teman-teman, sebelum kita lanjutkan, saya akan memaparkan ya RPS atau rencana pembelajaran semester di minggu ke-7. Jadi untuk minggu ini kita akan membahas tentang Lean Project Management dengan capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep Lean Project Management dalam proses produksi. Untuk indikator yang pertama, mahasiswa memahami pengertian Lean Project Management. Yang kedua, mahasiswa memahami tujuan Lean Project Management. Untuk referensi yang akan kita gunakan, ada referensi utama. Di referensi utama ini salah satunya adalah jurnal publikasi yang saya tulis ya. Nanti akan kita bahas dengan versi bahasa Indonesia. Di sana ada referensi utama dan referensi anjuran. Nanti bisa teman-teman cari lagi ya, supaya memperlengkap materi kali ini. Untuk pembobotan penilaian, di sini ada beberapa kriteria, salah satunya yaitu penugasan. Penugasan ini untuk prosentasenya yang paling besar yaitu 30%. Penugasan ini bisa berupa tugas individu dan juga kelompok. Karena di mata kuliah ini nanti lebih banyak teman-teman mengerjakan proyek ya. Jadi berdasarkan studi kasus yang nanti teman-teman akan buat, lalu nanti akan dipresentasikan. Terus untuk selanjutnya yaitu kehadiran 10%, keaktifan sebesar 20%. Keaktifan di sini adalah keaktifan teman-teman dalam mengikuti perkuliahan. Selanjutnya yaitu evaluasi tengah semester 20% dan evaluasi akhir semester sebesar 20%. Baik, kita akan lanjut ke materi kita hari ini, yaitu membahas tentang Lean Project Management. Sebelumnya, saya ingin tahu apakah dari teman-teman ini sudah paham apa itu Lean? Saya izin menjawab, Bu. Silakan, Mbak itu Niar. Lean itu merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menghilangkan pemborosan. Iya, terima kasih Mbak Niar, jawaban yang bagus sekali. Ya, jadi tadi Lean merupakan upaya untuk menghilangkan pemborosan, ya. Ya, jadi Lean itu adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan waste atau pemborosan dan meningkatkan nilai tambah
value added produk, baik itu barang maupun jasa, agar memberikan nilai ke pelanggan atau customer value. Selanjutnya, Lean Project Management. Lean Project Management adalah metode yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produksi, memperbesar value-nya, serta mengurangi terjadinya pemborosan atau waste. Di sini ada istilah waste. Dari teman-teman ini kira-kira sudah paham betul terkait dengan pengertian dari waste. Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Siapa ini? Mbak Naura. Silakan Mbak Naura. Waste atau pemborosan dalam produksi adalah segala bentuk kehilangan yang dihasilkan dari sebuah aktivitas seperti material, waktu, atau hasil moneter yang menghasilkan biaya tambahan namun tidak memberikan manfaat pada produk. Baik, terima kasih Mbak Naura. Jawabannya bagus sekali. Ya, teman-teman, waste itu memang merupakan sebuah pemborosan ya. Pemborosan yang merupakan aktivitas dari proses kerja, namun dia itu tidak memberikan nilai tambah bagi produk. Ya. Di sini yang akan kita bahas selanjutnya yaitu jenis-jenis dari waste. Jenis-jenis dari waste ini ada 7 waste ya. Untuk pemborosan yang pertama yaitu pemborosan transportasi, yang selanjutnya yaitu pemborosan stok barang, yang ketiga yaitu pemborosan gerakan atau waste of motion, yang keempat pemborosan waktu menunggu, waste of waiting. Jadi untuk pemborosan waste of waiting ini juga sangat bervariasi ya teman-teman, bisa disebabkan salah satunya jika kita ingin memproduksi sedangkan barang tersebut belum tersedia di gudang, sehingga proses produksi belum bisa dilakukan atau belum bisa dimulai ya, menunggu kedatangan dari material itu sendiri. Itu salah satu waste waiting di lantai produksi. Terus yang kelima yaitu waste of overprocessing atau pemborosan proses secara berlebihan. Yang keenam, pemborosan produksi secara berlebihan. Jadi ini untuk produksinya ya. Jadi produksinya ini terlalu banyak. Yang ketujuh, pemborosan kerusakan produk atau waste of defect. Jadi terjadinya cacat pada produk. Untuk sistem proyek ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu dengan menggunakan yang pertama fishbone diagram. Ya, fishbone diagram ini adalah diagram sebab akibat ya untuk menentukan penyebab dari sebuah masalah. Di sini dicontoh misalnya adalah keterlambatan dalam proses produksi. Berarti harus ditentukan fishbone diagramnya itu harus ditentukan. Di sana ada beberapa aspek atau cause penyebabnya ya. Salah satunya yaitu metode, terus ada man atau dari tenaga kerja, terus selanjutnya ada material atau bahannya ya harus diidentifikasi. Siapa tahu dari bahannya ini memang kualitasnya kurang unggul ya, sehingga dari hasilnya ini ada cacat, misalnya seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu dari mesin atau tools yang digunakan, siapa tahu memang sudah tidak layak nih untuk digunakan, sehingga memunculkan masalah. Yang selanjutnya yaitu pemilihan solusi, yang ketiga manajemen risiko proyek, yang selanjutnya keempat yaitu pemilihan solusi yang tepat. Yang selanjutnya yaitu aktivitas dalam manufaktur. Jadi aktivitas dalam manufaktur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu value added activity atau aktivitas yang bernilai tambah. Yang kedua yaitu non value added activities atau aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. Yang ketiga yaitu necessary non value added activity. Jadi kegiatan ini tidak meningkatkan nilai produksi, tetapi diperlukan untuk menjalankan proses produksi. Ya, teman-teman, kita akan lanjut ke contoh jurnal Lean Project Management. Masih semangat ya? Oke, teman-teman. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih.
Ya, teman-teman, kita akan membahas contoh jurnal yang menggunakan atau menerapkan konsep Lean Project Management. Jadi ini salah satu jurnal yang saya tulis yang sudah terpublikasi di Sinta 4 ya. Jadi ini menerapkan pendekatan Lean Project untuk mengantisipasi keterlambatan pada proses pembangunan kapal penangkap ikan 3,5 GT studi kasus di PTX. Jadi di PTX ini adalah salah satu galangan kapal ya. Jadi untuk proyek ini PTX mengerjakan kapal 3,5 GT dan di sana ada masalah. Jadi masalahnya ini kendalanya yaitu sering terjadinya waste produksi yang mengakibatkan kerugian ya. Jadi di PTX ini sering terjadi waste sehingga mengalami kerugian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi pemborosan yang berkontribusi terhadap keterlambatan pembangunan kapal ikan 3,5 GT dan untuk meningkatkan value stream. Jadi langkah pertama ya teman-teman, memang kita harus mengidentifikasi waste yang terjadi di sana itu apa saja. Cara memperoleh datanya bagaimana? Di penelitian ini penulis melakukan kuesioner kepada pihak-pihak yang terkait. Jadi ke supervisor yang ada di sana di bidang produksi menanyakan terkait dengan waste yang sering terjadi pada pembangunan kapal ikan ini apa saja. Setelah waste-nya diketahui, di sini ada urutan pekerjaan ya, di urutan pekerjaan, manpower yang dibutuhkan itu berapa, jumlah waktunya itu berapa. Selanjutnya menentukan early start dan last finish. Jadi ini nantinya untuk menentukan jalur kritis ya. Jadi materi minggu lalu yang sudah kita bahas tentang jalur kritis atau critical path method. Jadi setelah lintasan kritisnya diketahui, selanjutnya ini diidentifikasi menggunakan fishbone diagram ya. Setelah diidentifikasi, lalu diusulkan value stream usulan ya dari hasil identifikasi. Di sana bisa memberikan saran ya kepada PTX. Dari hasil identifikasi masalah ini, untuk kesimpulannya yang pertama, waste menunggu pada stasiun kerja sebelumnya. Jadi waste yang terjadi yaitu waiting waste atau waste menunggu ya. Jadi waste ini diakibatkan karena belum adanya prosedur pada proses produksi. Itu contoh dari jurnal penerapan dari konsep Lean Project Management. Dari materi yang sudah kita sampaikan, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Saya izin bertanya, Bu. Ya, Mbak Naila. Silakan, Mbak Naila. Jadi di tempat saya PKL itu di UMKM Batik itu ada studi kasus waktu produksinya itu terlalu lama sehingga UMKM ini tuh tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar. Itu apakah studi kasus ini bisa diselesaikan dengan Lean Project Management? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mbak Naila. Pertanyaan yang bagus sekali. Ya, ini teman-teman ada pertanyaan dari Mbak Naila. Apakah permasalahan yang ada di UMKM Batik ini kira-kira bisa diselesaikan menggunakan Lean Project Management apa tidak? Kira-kira bagaimana teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa Karena ya? Lean Project Ya, gimana Mas Arif? izin jawab, Bu. Karena Ya. Lean Project Management ialah untuk mengoptimalkan produksi, Bu. Iya, betul. Terima kasih Mas Rifai. Jadi betul ya, untuk masalah yang dialami di salah satu tempat di UMKM Batik yang tadi Mbak Naila jelaskan, bisa diselesaikan menggunakan konsep Lean Project Management. Kenapa? Kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu ya, kira-kira penyebab untuk lamanya produksi itu apa? Dari tadi sudah kita pelajari ada 7 ways ya di sana, maka harus kita identifikasi lagi di proses produksinya ini kira-kira lamanya masuk ke waste yang mana. Memang itu harus kita ini ya, untuk identifikasinya nggak bisa secara langsung seperti ini, tapi kita perlu melakukan apa ya, pendataan atau identifikasi di lapangan. Saya bisa ya Mbak Naila ya? Saya bisa. Baik, Iya, ada Bu. pertanyaan lagi teman-teman?
Sudah cukup jelas? Jelas ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. teman-teman. Baik, teman-teman, di sesi yang terakhir ini adalah sesi kuis. Jadi, di sini saya sudah menyiapkan 3 pertanyaan. Silahkan untuk teman-teman bisa mencoba menjawab ya dari ketiga pertanyaan yang sudah saya tuliskan terkait dengan pembahasan materi kita pada siang hari ini. Silahkan. Saya izin menjawab untuk kuis yang nomor 2, Bu. Mbak Naura Rahmatul Umairah ingin menjawab soal yang nomor 2. Untuk Iya, Bu. pertanyaan, jelaskan pengertian dari waste dan jenis-jenis waste yang ada di lantai produksi. Silahkan Mbak Naura. Baik, untuk pengertian dari waste adalah segala aktivitas yang menggunakan atau mengkonsumsi sumber daya yang tidak memberikan nilai tambah pada produk. Dan untuk jenis-jenisnya, yang pertama adalah pemborosan transportasi, yang kedua pemborosan stok barang, yang ketiga ada pemborosan gerakan, yang keempat pemborosan waktu, yang kelima pemborosan proses secara berlebihan, yang keenam pemborosan produksi secara berlebihan, yang ketujuh pemborosan kerusakan produk. Sudah, Bu. Baik, jawaban yang bagus sekali. Terima kasih Mbak Naura. Untuk selanjutnya, ada yang ingin mencoba menjawab? Saya Bu ingin menjawab nomor 1. Silahkan Mas Akbar. Baik, saya ingin menjawab nomor 1. Jelaskan tujuan dari Lean Project Management. Jadi sebelum saya menjawab, saya harus menjelaskan dulu tentang Lean Project Management. Jadi Lean Project Management itu adalah upaya untuk mengurangi apa ini? Menghilangkan pemborosan pada suatu produksi di perusahaan. Jadi tujuan dari Lean Project Management ini ialah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi. Begitu. Jawaban yang bagus sekali. Terima kasih Mas Akbar Dwi Prasetyo. Untuk yang lain ada yang ingin mencoba menjawab? Saya Bu izin menjawab nomor 3. Ya. Mbak Naila. Tahapan dari Lean Project Management itu yang pertama kita menentukan permasalahan yang ada di lapangan. Yang kedua kita mencari jenis waste atau pemborosan yang terjadi, dan langkah yang terakhir itu mengidentifikasi penyebab dari waste itu menggunakan fishbone diagram. Terima kasih, Bu. Oke, jawabannya bagus sekali Mbak Naila. Baik teman-teman, saya rasa untuk materi kita pada siang hari ini sudah cukup. Saya sampaikan terima kasih untuk partisipasi dan keaktifan teman-teman pada pertemuan ke-7 ini. Karena ini sudah pertemuan ke-7, minggu depan kita sudah melakukan UTS. Jadi UTS ini adalah materi yang sudah teman-teman terima dari minggu pertama sampai minggu ke-7. Dan materi selanjutnya di minggu ke-8 nanti kita akan membahas tentang part. Ya. Baik teman-teman, saya cukupkan untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga minggu depan kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan manajemen proyek selanjutnya. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.